Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita kali ini dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai bahasan kita mengenai perkara-perkara yang disunnahkan dalam sholat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji mengenai masalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini adalah perkara yang disunnatkan sebelum mengerjakan sholat. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai sunnah yang disunnahkan ketika seseorang dalam sholat. Dan seperti dalam kajian kita yang lalu, sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika orang mengerjakan sholat dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sunnah ab'ad, ada yang dinamakan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah kesunnatan yang disunnahkan dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam. Adapun sunnah hay'ah adalah kebalikannya. Sunnah yang disunahkan dalam sholat, jika ditinggalkan, tidak disunahkan dan tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Untuk sunnah ab'ad ini, Imam Abi Suja menyebutkan dua hal yang menjadi sunnah ab'adnya sholat. Beliau menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani. Adapun kesunatan yang disunahkan ketika orang sudah masuk di dalam sholat, itu ada dua. At-tasyahudul awwalu, yang pertama adalah tasyahud yang pertama. Wal kunutu fis subhi, dan membaca doa kunut pada sholat subuh. Wa fil witri, dan di sholat witir. Fin nisfil akhiri, pada separuh. Min syahri ramadhana, pada separuh yang kedua di bulan Ramadan. Jadi untuk sunnat ab'adnya sholat ini, Imam Abi Suja menyebutkan dua hal. Hal yang pertama adalah tasyahud awal, tasyahud yang pertama. Adapun tasyahud yang kedua, seperti yang kita ketahui, tasyahud yang kedua adalah merupakan rukunnya sholat. Untuk tasyahud yang pertama adalah menjadi sunnah ab'adnya sholat. Tasyahud yang pertama ini dilakukan pada rakaat yang kedua setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, pada sholat yang 4 rakaat dan sholat 3 rakaat, pada sholat maghrib dan pada sholat isya, sholat asar dan sholat zuhur. Di sana ada tasyahud al-awwal. Di sana ada tasyahud al-awwal. Dan doa yang dibaca pada tasyahud ini adalah seperti doa yang dibaca pada tasyahud yang terakhir, yaitu seperti yang saya sebutkan kemarin, yaitu doa at-tahiyyatu lillah.
At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa ini adalah disunatkan untuk kita baca di tasyahud yang pertama. Ya, dimaksud dengan tasyahud yang membaca doa ini, dan duduknya itu sendiri adalah juga merupakan sunnah hayat. Sunnah hayat. Dan untuk disunatkannya tasyahud yang pertama ini telah menjadi ijma' atau telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya tasyahud yang pertama ini adalah termasuk ab'adnya sholat. Untuk cara duduknya bagaimana? Cara duduknya untuk tasyahud yang pertama ini duduk dengan cara apa saja boleh. Baik itu dengan cara iftirash, atau dengan cara tawarruk, atau dengan bersila boleh. Tapi yang afdol untuk tahiyat yang pertama atau tasyahud yang pertama ini, yang afdol adalah dengan duduk iftirash. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang tidak mengerti cara salat, atau dalam istilah ulama fikih adalah musiius shalah, hadis musiius shalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertutur kepada sahabatnya ini, fa idza jalasta fi wasatis sholati fatma'inna waftarish fakhidakal yusra summa tasyahhad. Yang artinya, jika kamu duduk di tengah-tengah sholat, maka maksudnya duduk di tasyahud yang pertama, maka itma'in, maka duduklah dengan tenang, dengan tumakninah. Waftarish fakhidakal yusra, dan duduklah dengan cara iftirash. Summa tasyahhad, kemudian bacalah doa tasyahud. Doa tasyahud yang telah saya sebutkan tadi, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah hadis atau hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya yang tidak begitu ngerti untuk melakukan sholat. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya tasyahud yang pertama atau tahiyat yang pertama hukumnya adalah sunnah dan merupakan salah satu abadnya sholat, merupakan salah satu sunnah abadnya sholat. Dan abad ini atau tasyahud ini hukumnya tidak wajib, cuma sekedar sunnah saja. Cuma sekedar sunnah saja, sunnah abad, tapi sunnah abad. Yang mana bila ditinggalkan dituntut untuk mengerjakan sujud sahwi. Dalil yang menyatakan bahwasanya tasyahud yang pertama atau tahiyat pertama ini tidak wajib adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat zuhur, kemudian beliau lupa tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian sebelum beliau salam, beliau mengerjakan sujud sahwi 2 kali. Ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya tasyahud yang pertama ini bukan sebuah rukun. Seandainya rukun, maka Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkannya, pasti akan kembali untuk mengerjakannya dan tidak akan bakal beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Termasuk kesunatan lagi yang menjadi kesunatan kesunat abadnya sholat. Termasuk salah satu sunat abadnya sholat adalah membaca sholawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama ini. Jadi pada tasyahud yang pertama ini disunatkan untuk membaca tasyahud, juga setelah membaca tasyahud disunatkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah sholawat yang disunahkan ketika selesai membaca tasyahud awal. Dan untuk tasyahud awal ini ulama Syafi'iyah mengatakan tidak disunatkan untuk membaca sholawat kepada Ali, juga tidak disunatkan untuk membaca sholawat kepada as-sahbi, para sahabat, karena tasyahud yang pertama ini adalah termasuk salah satu sunnah yang ringan, yang tidak boleh diperpanjang. Juga duduk untuk tasyahud yang pertama ini juga terbilang duduk yang hukumnya menjadi abadnya sholat. Jadi dalam tasyahud yang pertama ini itu mencakup 3 hal yang menjadi sunnah abadnya sholat. Yang pertama membaca tasyahud, yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah, dan yang ketiga duduknya sendiri itu dihitung sebagai salah satu sunnah abadnya sholat. Kemudian untuk sunnah abad berikutnya yang nomor 4 adalah membaca sholawat kepada Ali, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud yang terakhir. Kalau tasyahud yang terakhir hukumnya adalah rukun. Membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat yang terakhir, tasyahud yang terakhir, setelah tasyahud yang terakhir hukumnya adalah rukun wajib. Tapi membaca sholawat kepada Ali, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah sunnah, menjadi salah satu sunnah abadnya sholat. Dan biasanya yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah ini di sana sudah disebutkan sholawat kepada Ali Muhammad, karena sholawat Ibrahimiyah itu bunyinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan maka kata-kata wa ala ali sayyidina Muhammad di sini adalah merupakan sholawat kepada keluarga Rasulullah, dan hukum mengucapkan wa ala ali di sini adalah merupakan sunnah abad, sunnah abad. Adapun sholawat kepada Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hukumnya adalah wajib. Ini adalah yang merupakan hal yang keempat yang menjadi sunnah abadnya sholat. Untuk sunnah abad berikutnya adalah membaca doa qunut. Membaca doa qunut, dan doa qunut ini tempatnya adalah ketika i'tidal. Ketika i'tidal di rakaat yang kedua dari sholat subuh. Jadi sholat subuh rakaat kedua ketika i'tidal mau sujud setelah rukuk pada rakaat yang kedua, setelah bangun dari rukuk, maka disunatkan untuk membaca doa qunut pada setiap hari di sholat subuh. Juga disunatkan untuk membaca qunut pada sholat witir. Pada sholat witir di rakaat yang terakhir sholat witir pada separuh kedua dari bulan Ramadan. Jadi malam ke-16, malam 17 sampai malam selesai Ramadannya untuk mengerjakan witir untuk yang mengerjakan witir pada rakaat yang terakhir disunatkan untuk membaca doa qunut. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya.
Yang punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan dan membaca doa kunut sampai beliau meninggal dunia. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas juga radhiyallahu anhu, waqad su'ila, sahabat Anas telah ditanya oleh seseorang, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-subha, qala na'am. Faqila lahu aqanata qabla ar-ruku'i, qala ba'da ar-ruku'i yasiran. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu ditanya seseorang. Orang tersebut bertanya, "Wahai Anas, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut pada salat subuh?" Beliau mengatakan, "Iya." Terus tanya lagi, "Apakah Rasulullah itu kunutnya itu sebelum rukuk atau setelah rukuk ketika i'tidal?" Beliau menjawab, Rasulullah melakukan doa kunut setelah rukuk ketika beliau dalam keadaan i'tidal. Ini adalah bahwasanya menandakan doa kunut itu disunahkan, disunahkan dalam sholat subuh pada waktu orang tersebut setelah bangun dari rukuk ketika dalam keadaan i'tidal pada rakaat yang kedua. Dan perlu diketahui doa kunut ini untuk orang yang mau doa boleh untuk berdoa apa saja. Boleh untuk berdoa apa saja. Misalnya kalau dia berdoa Allahumma ghfirli ya ghaffar, Allahumma rzuqni ya razzaq, Allahumma ftah alayya futuhal arifin, boleh. Yani mengucapkan doa apa saja boleh. Kalau misalnya dia tidak hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sah dan masih dianjurkan untuk melakukan doa kunut. Yang penting berdoa apa saja. Akan tetapi jika dia berdoa dengan memakai doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa ini adalah doa yang afdol, doa yang paling mulia, yang paling utama untuk dibaca ketika orang dalam keadaan doa kunut. Doa ini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan untuk dibaca di salat witir dan juga untuk dibaca di kunut pada salat subuh. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di sana ada tambahan falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi lengkapnya itu adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa qunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang paling baik, hadis hasan. Dan kita tidak mengetahui, saya tidak mengetahui hadis mengenai masalah kunut yang lebih baik dari hadis ini. Yang lebih baik dari hadis ini. Ini adalah lafaz daripada doa kunut. Dan disunahkan lagi dalam doa kunut ini untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, juga membaca salam kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Jadi doa kunut tadi itu hukumnya menjadi sunnah abad, juga membaca sholawat serta salam di sini juga menjadi salah satu abadnya sholat. Yang pertama adalah sholat, membaca sholawat kepada Rasulullah, terus membaca sholawat kepada keluarga beliau, terus kepada para sahabat, terus membaca salam kepada Rasulullah, terus kepada para ahli keluarga beliau, terus kepada para sahabat. Jadi gampangnya secara lengkap itu adalah begini. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah doa yang lengkap untuk kunut. Dan doa kunut ini, ya, doa kunut ini adalah memang doa kunut ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Hasan untuk diucapkan pada kunut witir. Tapi di sana juga Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya doa ini juga doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kunut subuh. Jadi sahabat Abi Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi sholati subhi fi raka'ah tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u fi hadha du'a Allahumma hdini fi man hadait. Jadi hadis ini mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya doa qunut ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Sayyidina Hasan juga dibaca oleh Rasulullah ketika beliau dalam keadaan qunut subuh. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya untuk qunut witir ini yang menjadi sunnah abadnya salat adalah qunut witir ini ketika dibaca pada pertengahan Ramadan. Jadi pada malam 16, 17 sampai selesai Ramadan ini hukumnya adalah sunnah abad. Sunnah abad menjadi abadnya salat. Ini adalah yang muktamad. Tapi di sana juga ada pendapat yang lain. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq beliau mengatakan doa qunut ini juga disunahkan untuk dibaca setiap kali mengerjakan salat witir. Disunahkan. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi di kitabnya At-Tahqiq. Jadi sunnah juga untuk membaca doa qunut di setiap selesai, di setiap rakaat yang terakhir di setiap salat witir. Ada lagi pendapat yang mengatakan doa qunut ini menjadi abadnya salat witir di semua Ramadan, mulai pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma yang muktamad, pendapat yang kuat adalah menjadi abadnya salat pada salat witir untuk pertengahan kedua, mulai malam 16 sampai terakhir. Ini yang muktamad. Tapi untuk Imam Nawawi mengatakan sepanjang tahun boleh dibaca, sunnah untuk dibaca, dan ini adalah pendapat beliau di kitab beliau At-Tahqiq. Ketika melakukan doa qunut, disunahkan untuk mengangkat tangan, Apakah disunahkan untuk mengusap tangannya ke wajahnya? Tidak disunahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khisni dalam Kifayatul Ahyar, untuk masalah mengusap muka setelah doa qunut di sana tidak ada hadisnya. Yang ada adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau ketika melakukan doa qunut, kemudian menurunkan kedua tangannya ketika selesai. Hal itu berdasarkan hadis yang saya baca tadi, yaitu hadisnya sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi sholati subhi fi rak'ati tsaniyati rafa'a yadayhi
wa yad'u bi hadha du'a Allahumma hdini fi man hadait. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengangkat kepala beliau dari rukuk pada salat subuh, pada rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Kemudian memang kalau orang tersebut salatnya itu salat sendiri, salat sendirian, maka yang dibaca adalah dengan memakai sigat mufrad Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man a'daita barakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau orang tersebut doa menjadi imam, kalau dia menjadi imam, maka dia harus merubah doanya menjadi shihot jamak, menjadi shihot jamak. Karena kalau dia menjadi imam terus membaca doanya itu pakai shihot mufrad Allahumma hdini, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka dari itu kalau dia menjadi imam, maka yang dibaca adalah dengan membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adaita barakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pakai dengan domir na, bukan domir untuk diri sendiri. Jadi Allahumma hdina, bukan ihdini tapi ihdina. Jadi memang bagi orang yang doa, yang mana dia berdoa untuk orang banyak, diamini orang banyak, maka ketika doa dia harus menyertakan semua hadirin. Menyertakan semua hadirin. Maka kalau dia menjadi khatib, jangan kok membaca Allahumma ghafir dunubi wastur uyubi, jangan. Tapi membaca Allahumma ghafir dunubana. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wastur uyubana, dan tutuplah aib-aib kami. Kalau dia untuk dirinya sendiri, maka dia membaca Allahumma ghafirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Berarti dia kalau dia doa untuk orang banyak, terus sehot yang dibaca itu adalah pakai ya mutakalim, berarti dia doa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia doa itu untuk orang banyak, diamini orang banyak, kalau pakai dhamir jamak maka dia doa untuk semua orang. Allahumma firlana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Ya Allah tutupilah aib-aib kita. Pakai dhamir jamak. Dan ini adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang bunyinya la ya ummu abdun qauman la ya ummu la ya ummu abdun qauman, ini bunyinya la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Yang artinya barang siapa yang menjadi imam untuk sebuah kaum, kemudian dia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, maka dia telah mengkhianati orang yang menjadikan dia imam. Kalau imam doa untuk dirinya sendiri, berarti dia telah berkhianat kepada para makmum. Maka dari itu, kalau doa, sedangkan dia doa untuk orang banyak, maka hendaklah dia doa dengan memakai lafaz jamak. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya, juga disepakati oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi untuk doa, misalnya adab atau tata krama doa itu, kalau doa untuk orang banyak maka hendaklah dia doa untuk semua dengan memakai doa
jamak kalau dia tidak bisa doa dengan pakai bahasa Arab ya dengan pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Janganlah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami sedangkan dosa-dosa saya sedangkan dia menjadi imam atau doanya diamini orang banyak itu makruh, itu dimakruhkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini adalah yang berhubungan dengan sunnah ab'ad sholat. Jadi sunnah ab'ad sholat itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, akan saya sebutkan dengan cepat. Yang pertama adalah tasyahud awal, tahiyat yang pertama. Dan tasyahud ini lafadznya adalah seperti lafadz tasyahud pada rukun sholat, yaitu ketika tasyahud awal itu membaca doa at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, setelah itu dia disunatkan lagi untuk membaca salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk salat kepada ahli dan untuk salawat kepada sahbi, kepada keluarga dan kepada para sahabat dalam tasyahud yang pertama ini tidak disunahkan. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah membaca salawat kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud yang terakhir. Setelah membaca tasyahud yang terakhir, kemudian membaca salawat Ibrahimiyah itu untuk salat kepada Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, ini adalah hukumnya wajib. Tapi untuk salawat wa ala ali sayyidina Muhammad ini adalah termasuk salah satu abadnya salat, yaitu membaca salawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunat abad yang berikutnya adalah membaca kunut, dan kunut ini disunahkan pada salat subuh dan juga kunut pada salat witir, pada bulan Ramadan pada separuh yang terakhir pada tanggal 16 malam 16 sampai terakhir. Imam Nawawi dalam kitabnya Tahqiq disunahkan setiap tahun di sepanjang tahun kalau melakukan salat witir disunatkan untuk membaca kunut. Pendapatnya Imam Nawawi, ada yang mengatakan kunut ini untuk salat witir dimulai dari awal Ramadan, tapi yang mu'tamad adalah dengan dimulai pada separuh yang terakhir, yaitu separuh yang kedua mulai tanggal malam 16 sampai yang terakhir. Ini adalah merupakan sunnat abadnya salat. Untuk bagian yang kedua yaitu sunnah hayatnya salat. Sunnah hayatnya salat ini sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Imam Abi Suja, beliau mengatakan wa hayatuha khamsata asyara syai'an. Untuk sunnah hayatnya salat ada 15 macam. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dan cara mengangkat kedua tangan ini yaitu dengan mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya menghadap kiblat, dibuka, kedua jari jemarinya dibuka, tidak digenggamin tapi dibuka, diangkat sampai ke telinga, lurus dengan telinga, di atasnya bahu. Ini adalah cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Wa idza kabbara lirruku' fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamida fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Sahabat Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai salat beliau mengangkat kedua tangannya di atas bahu.
Jadi seorang yang sholat, ketika mulai sholat, dia mengucapkan Allah. Ketika mengucapkan takbir Allah, baru dia mengangkat kedua tangannya, diangkat di atas bahu, di atas dengan bahu lurus dengan kedua telinganya. Allahu Akbar. Kemudian diturunkan. Ketika membaca Allahu Akbar, hatinya niat usolli fardhu dzuhri. Makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam. Nah, mengangkat tangan ini itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ini adalah ketika Rasulullah memulai sholat. Kemudian beliau mengangkat tangan ini juga ketika beliau mau melakukan rukuk. Ketika beliau melakukan rukuk setelah selesai membaca surat, mau rukuk beliau membaca Allahu Akbar, mengangkat tangan sambil rukuk. Kemudian juga beliau melakukan hal ini ketika beliau bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat tangannya lagi. Jadi dalam hadis ini Ibnu Umar menyebutkan 3 tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau. Yang pertama yaitu ketika memulai sholat. Yang kedua ketika beliau mau turun untuk rukuk. Yang ketiga adalah ketika beliau bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk, sambil bangun beliau mengangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Adapun ketika beliau mau sujud, kata Ibnu Umar, beliau tidak mengangkatnya. Ini adalah 3 tempat yang mana bagi orang yang sholat disunahkan untuk mengangkat tangan. Tinggal 1 tempat lagi yang disunatkan untuk mengangkat tangan lagi, yaitu ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ketika bangun dari tasyahud yang pertama disunatkan untuk mengangkat tangan juga. Jadi ketika bangun dari tasyahud yang pertama, jadi ketika tasyahud terus bangun dari tasyahud untuk melakukan rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, disunatkan untuk mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan seperti yang disebutkan dalam hadis ini yaitu dengan mengangkat tangannya di atas kedua bahu, terus lurus dengan telinga, Kalau untuk takbiratul ihram, maka pertama kali kapan dia mengangkat? Ketika dia mulai berkata Allah, baru mengangkat tangan. Jadi mulainya mengangkat tangan itu bersamaan dengan memulainya takbir. Jadi mulai mengangkat tangan di takbiratul ihram itu mulainya bersamaan dengan mulainya takbir. Terus juga hatinya ketika itu mulai untuk niat. Dan untuk cara-cara niat telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian setelah takbir maka disunahkan untuk meletakkan tangan di dada, di antara pusar dan di bawah dada. Dan tangan kanan memegang tangan kiri. Tangan kanan memegang tangan kiri ya. Tangan kiri disunatkan. Jadi setelah mengangkat tangan untuk takbir, ketika menurunkan tangan, langsung tangan kiri ditaruh di antara pusar dan dada, di bawah dada pas, kemudian memegang tangan kanan, memegang tangan kiri tersebut. Ini disunahkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wa'il bin Juhar radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalat, summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi sahabat Wa'il bin Juhar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau mulai salat, kemudian beliau melihat Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang bunyinya summa wadha'a yadahu al-yumna 'ala kaffihil yusra waruzghi was-sa'id. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir mengangkat tangannya, terus menurunkan, ketika menurunkan menaruh tangan kiri lebih dahulu, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri.
Ini adalah termasuk salah satu sunnah hayatnya sholat. Jadi sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Kita masih mengambil 2 macam dari 15 ini. Dan insya Allah untuk sunnah yang lainnya, yang ketiga, yang keempat sampai yang ke-15 akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Karena waktunya sudah mepet, tidak cukup lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita praktekkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubaraka wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.